Oke, selamat sore. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Mas Ahmad. Sebentar ya. Kita buka dulu untuk software-nya. Sebentar. Oke. Oke, kita tunggu 3 menit lagi kayaknya. Teman-temannya kayaknya masih belum pada hadir. Kita tunggu 3 menit lagi. Oke, kita langsung mulai aja. Teman-teman, selamat sore semuanya. Kita ketemu lagi di web programming, untuk mata kuliah web programming. Jadi, kita sudah masuk di pertemuan ke-13 ya, teman-teman. Kurang lebihnya di pertemuan ke-13 ini, kita mungkin masih membahas mengenai CRUD. Mungkin Bapak coba buka dulu. Sebentar ya. Oke, nanti di pertemuan hari ini rencananya mungkin Bapak mau habiskan untuk materi CRUD, teman-teman.
Jadi untuk materi code ini kita coba habiskan di pertemuan ke-13 ini. Nah, nantinya mungkin di pertemuan 14 dan 15 kurang lebih kan kita ada 2 pertemuan lagi karena kemarin kita sempat tertunda 1 pertemuan. Jadi nanti di pertemuan 13 kita habiskan untuk mata pelajaran atau mungkin mata kuliah untuk web programming untuk JavaScript, teman-teman. Nanti kita bahas tentang JavaScript untuk di next pertemuan. Nah, Bapak coba share screen ke teman-teman di sini. Kita lihat, Bapak coba share screen seluruh layar ya, teman-teman. Oke, nah kemarin itu kita sudah sampai di sini ya, teman-teman. Kemarin ada sedikit error, tapi mungkin Bapak coba perbaiki, tapi teman-teman sudah bisa lihat ini yang kita buat kemarin. Jadi kemarin itu kan kita sudah buat untuk database-nya, ya, dan juga kita lebih fokus kemarin itu di pertemuan lalu itu untuk menampilkan dari menu si members. Si members ini nanti yang akan menampilkan dari database kita. Nah, kalau kita lihat database kita, teman-teman, kita coba lihat dulu. Kita ke localhost. Nah, kita ke php-admin. Nah, data kita itu database-nya itu namanya, sebentar mungkin sambil ditunggu. Nah, database kita itu namanya Laravel 8 CRUD. Nah, kalau kita buka, isi datanya itu kalau tidak salah kita isikan 1, teman-teman. Jadi ada 1 data di bagian si members. Di sini kan ada table members. Nah, ini kita tampilkan datanya itu hanya ini. Nah, di sini kan ada statusnya 1 ya. Kalau 1 itu dinyatakan bahwa ini statusnya adalah pro gitu ya. Dan mungkin premium lah bahasanya sih. Nah, kemudian kalau statusnya itu kita ubah, teman-teman, misalnya diubah nih. Ininya kita coba ubah jadi 0 statusnya. Kemudian dikirimkan. Nah, kemudian kita coba refresh, berpengaruh atau tidak. Nah, di sini bakal berubah jadi free, teman-teman. Ya, jadi artinya database kita memang sudah bisa ditampilkan di dalam members. Kemudian juga kolom status ini kan kemarin belum aktif, gitu ya. Nah, ini kita aktifkan juga nih, teman-teman. Nah, ini kita sudah bisa menampilkan dari datanya. Jadi dari database ini kita aktifkan, atau mungkin kita tampilkan di dalam tables atau mungkin di dalam menu members di bagian sini. Nah, selanjutnya itu teman-teman, yang kita mau coba buat adalah kita mau coba teman-teman menambahkan dari apa ya, bisa dibilang untuk create datanya sih. Ya, untuk create datanya sendiri, teman-teman, di sini kita bisa lihat ke bagian kolom dari si members. Di sini ada sebentar, members. Nah, ini. Nah, kita coba lihat. Nah, di sini kita kemarin itu udah buat untuk yang create, untuk yang reset. Ya, untuk yang reset juga udah. Ini untuk yang open open modal dan juga close modal, dan juga di sini ada store ya untuk nama, email, phone, dan juga status. Termasuk di sini juga ada untuk update ya. Ini untuk update, nanti kita tinggal mungkin bikin fungsinya untuk update. Ini juga untuk edit, dan juga ini untuk delete. Nah, mungkin Bapak coba lihatkan teman-teman dulu. Jadi di bagian apps, kemudian HTTP, liveware, kemudian ada members.php, teman-teman. Di sini kita mau coba masukin fungsi-fungsinya. Jadi mulai dari pertama kan kita tadi sudah menampilkan ya, teman-teman. Artinya kita sudah bisa menampilkan dari datanya, gitu ya. Datanya kita udah bisa tampilkan, kita tampilkan di create gitu ya. Kemudian di sini kita perlu lagi untuk kayak semacam
melakukan untuk root-nya. Root-nya itu adalah untuk mengedit, mendelete, dan juga menambahkan data. Nah, kita langsung panggil aja dari fungsinya masing-masing di sini. Ini mulainya dari update, ada edit, dan juga delete, teman-teman, di sini. Dan ini kita patokannya tetap ke dalam si members, teman-teman. Jadi di sini kan ada members, di sini dipanggil. Ya, add members-nya dipanggil. Ini memang dipanggil dari fungsi si members ini. Nah, kemudian teman-teman, kalau ini sudah kita buat ya untuk function ya untuk function si close modal, kemudian juga ada store, update, dan juga edit maupun delete ya teman-teman. Kemudian langkah selanjutnya itu kita coba masuk ke tampilannya teman-teman. Di sini kita coba lihat di members blade, ini kan tampilan untuk si data yang kita buat ya. Nah, kita tambahkan dulu teman-teman, di sini adalah fungsinya. Fungsinya itu kita buat kayak gini. Kita tambahkan button baru. Kita sebut aja di sini buttonnya itu untuk secret datanya. Kalau kita udah buat teman-teman untuk fungsinya. Jadi kita klik kayak gini, kemudian kita tambahkan di sini fungsinya create kayak gini. Kemudian class. Nah, di sininya kita tuliskan BG gray. Ininya kita kasih 100, kemudian border rounded. Ya, kemudian my tree kita bikin kayak gini. Kemudian kita isikan misalnya di sini tambah anggota. Nah, kayak gini teman-teman. Nah, oke. Kemudian kita coba save dulu. Kita coba lihat lagi, kita F5. Nah, di sini udah muncul kolom tambah anggota ya. Kalau diklik, dia belum bisa muncul apa-apa ya, teman-teman, karena belum ada fungsinya. Nah, langkah selanjutnya, teman-teman, kita coba tambahkan. Nah, kita coba tambahkan. Mungkin kita coba klik atau mungkin kita coba tambahkan untuk fungsinya. Kita coba tambahkan di sininya pakai pengecekan dulu deh. If jika mungkin di sini kita pakai dollar is modal begini, add include, ininya kita panggil dari si liveware-nya teman-teman, liveware dot create. Nah, kayak gini, liveware dot create. Kemudian kalau sudah, kita jangan sampai lupa ditutup and if-nya. Oke, kita save dulu. Ini sudah, kita coba save dulu deh. Include-nya sudah, is modalnya sudah. Nah, selanjutnya kita mau buat untuk menambahkan data nih, teman-teman. Kita akan membuat file baru, namanya itu createblade.php, ya. Kemudian kita coba buat dulu deh. Di sini ada, kita coba lihat di sini ada resource. Sebentar, resource-nya mana? Resource. Ini resource, kemudian kita coba ke view. Nah, ke view, kemudian kita coba lihat ke liveware. Nah, di sini kita coba tambahkan teman-teman untuk codingan, ya, codingan untuk menambahkan dari sisi si createblade.php-nya, teman-teman. Nah, kita coba klik kanan, kita new file. Nah, kita coba buat nama itu create.blade.php. Nah,
create.blade.php. Nah, kemudian setelah ini kita langsung saja teman-teman di dalam si create.blade.php ini kita coba isikan teman-teman lewat mungkin fungsi yang kita akan pakai. Jadi si create.blade.php ini teman-teman di sini gunanya itu untuk nanti fungsi-fungsi yang kita pakai, teman-teman misalnya kayak mungkin menampilkan pesan gitu ya dan lain sebagainya. Nah, itu kita tampilkan di dalam sini gitu ya. Jadi kita tampilkan di dalam sini nanti fungsi-fungsi apa saja mungkin berkaitan dengan lebih ke arah ini sih teman-teman, secret.blade.php ini lebih ke arah ke nanti ketika tombol tambahkannya itu diklik gitu ya, teman-teman diklik di bagian secretnya, nah otomatis nanti dia akan muncul kayak semacam form, teman-teman. Formnya itu isinya mulai dari nama, dari telepon, dari ada lagi kemarin yang kita isikan itu ada email ya, nama, telepon, email, kemudian ada status gitu ya. Nah itu nanti yang akan muncul di dalam kolomnya. Nah di sini Bapak coba pakai biar lebih cepat, teman-teman. Kita coba lihat yang di sininya aja. Sebentar, ininya kayaknya terklik. Nah, kita coba tambahkan dulu di sini. Bapak coba internetnya agak lambat. Sebentar, teman-teman. Bapak coba ambil codingan dari email Bapak saja, biar lebih cepat. Mungkin Bapak coba lihat sebentar. Nah, di Google Drive. Sebentar ya. Oke, kita ke Drive. Sebentar, teman-teman, agak sedikit lambat. Nah, ini ada codingan untuk secret-nya. Mungkin Bapak ambil dari sini aja, teman-teman. Jadi ini codingan full dari secret-nya. Kita coba kopas saja codingannya. Nah, ini Bapak coba kopas saja ya, biar lebih cepat. Karena codingannya cukup panjang. Sebentar, internetnya agak sedikit lambat. Oke, ini Bapak copy aja dari yang full create.blade-nya. Kita pastekan aja teman-teman di bagian sini, di bagian si create.blade.php. Nah, jadi isinya itu teman-teman nanti ini mengenai dari si tambahkan data tadi yang ada di sini. Nah, tambah anggota. Nanti di bagian sini kalau kita sudah jalankan fungsinya di dalam si create.blade.php, nanti dia akan tampil, teman-teman. Nah, Bapak coba jabarkan sedikit. Intinya ini cuma hanya tampilan form aja sih, teman-teman. Sebenarnya teman-teman juga pasti kalau sudah mengerti dari PHP ataupun mungkin HTML, seharusnya bisa membuat dari ini. Sekaligus mungkin kalau ini kan ada fungsi-fungsi dari CSS ya yang dipakai. Mungkin dari masing-masing div-nya kita pakaikan kelas. Jadi di sini supaya mungkin ada efek-efek sendiri sih teman-teman yang dipakai. Jadi yang di sini nanti yang akan ditampilkan itu mulai dari nama, di sini ada nama, kemudian ada juga email, phone number, dan juga status teman-teman.
Dan yang lain di sini di paling bawah itu ada tombol save dan juga cancel. Jadi gunanya itu untuk itu aja sih. Nah, ini kalau di save, ya ini sudah kita buat gitu ya. Di bagian tadi untuk pembuatan itu di resource, kemudian di view. Nah, kemudian kita coba masuk ke liveware-nya. Ya, di liveware ini kita buat file itu namanya create.blade.php. Nah, kemudian kalau sudah teman-teman seperti ini, ya kita kan sudah berhasil buat nih untuk apa namanya, untuk di bagian si create.blade.php-nya untuk form-nya. Kemudian karena belum ada where click-nya ya pada di bagian store-nya, nah kita coba buat lagi untuk di members.php, kita coba cek dulu di apps-nya, di bagian apps, kemudian di sini ada HTTP, kita cek lagi di bagian members.php. Nah, kita cek lagi di sini kayaknya sudah ada store-nya deh yang kita buat. Nah, store-nya kayaknya udah ada. Teman-teman, ini udah kita buat untuk store-nya, update-nya juga sudah. Ya, kita udah buat, kita coba tes dulu. Kemudian kalau sudah, kita coba save dulu deh. Ini save. Kemudian di bagian tadi si create blade.php-nya kita juga save juga, teman-teman. Nah, kemudian kita coba F5 dulu. Oke, kita coba klik ditambahkan anggota. Nah, dia bakal keluar kayak gini. Ya, dia bakal keluar seperti ini. Premium atau free gitu ya. Nah, ini kita cancel aja. Nah, karena mungkin belum bisa diisi, teman-teman. Jadi kita tunggu dulu aja untuk yang si edit dan juga untuk si fungsi dari si delete. Nah, setelah kita udah buat, teman-teman, untuk tambahkan anggota seperti ini, berarti kan kita sudah berhasil nih. Tapi kalau mau dites, mungkin bisa aja nih, teman-teman. Misalnya, kita tes deh, misalnya Dani, emailnya dani@gmail.com, teleponnya ini, kemudian premium, kemudian di save. Nah, ini udah masuk nih, teman-teman. Jadi datanya kita udah berhasil masukkan ke dalam sini. Nah, kemudian kalau ditambahkan lagi, kita ngasih lagi ya. Ini ada teks-teksnya yang udah pernah diisikan. Ini kita tadi kan premium, sekarang free. Coba ya, kita save. Nah, ini juga berhasil, teman-teman. Dan kalau dicek di database kita, apakah masuk juga? Nah, ternyata masuk juga ya, teman-teman, yang kita ada isikan. Di sini ada tanggal date-nya. Date-nya itu artinya tanggal sekarang ya, teman-teman, yang dilakukan. Artinya tanggal sekarang yang kita inputkan, nah ini yang akan tampil. Ini ada tanggal 15, berarti 15 itu minggu kemarin ya, teman-teman, yang kita coba masukkan data pertama kali di database, dan ini data kedua dan juga data ketiga. Nah, kita pakai primary key, teman-teman, di bagian ID. Kenapa? Supaya memang ada kode unik sih. Ini jadi patokan kita nanti ketika teman-teman mau buat suatu database, nah itu harus memakai primary key di bagian ID. Jadi di bagian ID ini sengaja kita bikin jadi primary key supaya mungkin auto generate juga ke bawah ngurut 1, 2, 3, dia sistemnya itu siapa duluan yang masuk, ya dia akan dikasih nomor urut pertama. Gitu ya, 1, 2, 3, dan seterusnya. Dan kalau untuk edit yang mungkin kita mau buat selanjutnya itu adalah edit dan juga delete, teman-teman. Jadi edit dan delete ini nanti yang berfungsi ketika datanya sudah masuk ke dalam tabel yang kita buat di sini. Nah, edit dan delete ini nanti yang berfungsi untuk melakukan kalau ada update data, misalnya di masing-masing data yang ada di sini, nah itu kita bisa lakukan lewat edit. Nah, delete itu untuk menghapus. Nah, kalau untuk menghapus, teman-teman, misalnya di bagian si Dani ini kita mau hapus, nah otomatis nanti di bagian si database kita, untuk ID nomor 2 ini udah nggak ada lagi. Jadi dia sistemnya auto-generate, tadi mungkin ya udah dijelaskan. Jadi dia sistemnya itu kalau ada data masuk lagi, ya dia nggak ngisi dari si ID nomor 2 oleh yang punya oleh si Dani.
Jadi ngurut 4, 5, 6, 7. Misalnya data ke-7 kita delete. Nah, dia tetap lanjut lagi ke 8, 9, dan 10. Dan seterusnya. Nah, ini sistemnya bentuknya kayak gini, teman-teman. Nah, tapi untuk fungsi dari si tambah anggota kita udah berhasil buat. Nah, kalau kita balik lagi, teman-teman, ke codingan kita. Nah, di codingan kita ini sebenarnya simpel sih, teman-teman. Tapi kalau ini kita coba pakai agak sedikit panjang itu karena memang memakai kelas, teman-teman, di bagian si create.blade.php. Tapi kalau teman-teman mau bikin kayak form biasa aja, itu juga boleh kok sebenarnya. Misalnya kayak bikin kayak pakai table atau pakai div gitu ya. Untuk masing-masingnya juga boleh kok. Tapi kalau mau bikin agak sedikit bagus ya boleh ditambahkan kelas atau mungkin CSS, teman-teman. Nah, ini sudah. Nah, langkah selanjutnya teman-teman kita mau coba tambahkan ada edit dan juga delete. Edit delete ini rencananya kita mau coba taruhkan di masing-masing bagian. Misalnya punya si Dayana, ini ada editnya sendiri, ada delete-nya sendiri. Di bagian Dani, ini ada delete-nya sendiri dan juga ada editnya juga, gitu ya. Jadi masing-masing kolom nanti punya edit dan juga delete sendiri, di mana fungsinya teman-teman berguna untuk mendelete atau mungkin mengedit dari baris ataupun mungkin ya kolom yang ada di sini sih, gitu. Nah, nanti kita letakkan di bagian action di bagian sini, teman-teman, di bagian action sini nanti yang kita letakkan di masing-masing kolom yang ada di sini. Nah, caranya kayak gimana? Caranya teman-teman kita coba masuk dulu ke codingan kita yang tadi di bagian sini. Nah, kita coba lihat di bagian members dulu nih. Bentar. Oh, members.blade. Members.blade, kita coba scroll ke bawah. Nah, di sini kan ada edit data dan juga delete data ya, teman-teman. Nah, di sini kita mau coba masukkan fungsinya. Fungsinya simple, teman-teman, kita bikin kayak button lagi. Nah, buttonnya ini kita kasih wire untuk diklik. Ya, kita isikan di sini ini untuk edit. Ya, untuk edit. Di mana editnya ini kita isikan, teman-teman, di sini kita coba pakai kayak gini. Di mana di sini kita isikan, tutup dulu deh. Di sininya itu pakai row. Nah, kita pakai row. Row-nya itu menuju ke ID. Ya, kita tutup kayak gini. Oke, kemudian kita tambahkan kelas. Nah, kita isikan di sini pakai BG, gray. Ininya 100. Kemudian border, rounded. Ya, kemudian my tree. Bersama dengan codingan yang tadi kita buat. Kita tutup di sini edit. Kemudian slash button. Nah, kita save. Nah, ini untuk bagian edit, teman-teman. Nah, kalau untuk bagian delete, ini sama, teman-teman. Ini untuk edit. Kita patokannya kenapa kok dipakaikannya ke row-nya itu ke ID. Karena kan tadi sudah dijelaskan kalau untuk ID, teman-teman, ID itu memang paling unik. Ya, karena kita bikin dia itu jadi primary key, otomatis kan kalau kita mau melakukan edit update, kalau ID-nya yang kita sorot, ya pastinya tidak akan salah gitu ya. Karena kan masing-masing baris atau kolom itu punya ID-nya masing-masing ya. Kalau kita lihat setelah kita udah nginputkan datanya. Jadi otomatis kalau melakukan edit dan juga delete, patokan kita tetap di ID-nya, teman-teman di sini. Nah, ini untuk delete, kita coba ubah lagi di bagian sininya. Ini masih kata-katanya masih edit, karena tadi kita copy. Kita ganti jadi delete. Nah, kayak gini. Nah, sudah row-nya patokan kita tetap di ID. Ini juga sama ID. Nah, ini kita bikin sama aja deh, teman-teman, gak apa-apa. Oke. Nah, kalau sudah, ini kita coba save lagi. Kita coba cek
teman-teman ke bagian si function dari si edit gitu ya. Kita coba cek di bagian members. Nah, edit kan kita tadi udah buat. Jadi kalau Bapak coba jabarkan sedikit yang di bagian function untuk edit. Edit ini patokan kita tetap di ID, teman-teman. Berbeda dengan mungkin yang kalau delete sama ya. Kalau mungkin untuk yang di bagian misalnya kayak untuk create gitu ya, atau mungkin reset ataupun mungkin open atau close modal, itu mungkin patokannya nggak ke bagian ID, atau mungkin untuk update nih, ya untuk update mungkin ngaruhnya juga mungkin sama, dia juga disorotnya itu berdasarkan ID juga teman-teman di awalnya. Nah tapi kita fokus mungkin ke edit dan juga delete. Nah kalau teman-teman lihat di sini, nanti untuk di bagian edit itu, nanti yang kita coba sorotkan di bagian ID-nya ya. Kalau kita lihat di bagian ID itu nanti kita sorot, di mana kita temukan dulu untuk ID-nya siapa yang kita mau delete, atau mungkin mau kita update, atau mungkin di edit gitu ya. Dan di situ kita juga harus menceritakan juga apa saja yang memang kiranya mau ditampilkan ataupun mungkin mau diedit ketika si pengunjung ataupun mungkin si user itu mengklik dari tombol editnya, nanti otomatis nanti akan keluar pop-up, ya mungkin hampir sama dengan tadi yang tambahkan data. Pop-up-nya itu isinya dari si name atau mungkin nama, email, dan juga phone number, dan juga status, teman-teman. Nah, itu yang nanti akan keluar di dalam kolom edit, atau mungkin di bagian edit, atau button edit lah ya, bahasanya. Nah, kemudian di bagian delete pun sama, teman-teman. Di bagian delete ini, teman-teman nanti menemukan dulu dari ID-nya, dan kemudian tinggal melakukan fungsi dari si delete. Delete-nya itu ya kita bisa hapus dari memang ID-nya sih, teman-teman. Jadi nanti ID-nya yang kita hapus. Kita misalnya kalau sekali diklik delete ya kehapus semuanya. Ya. Makanya di sini dikatakan ada delete untuk members menuju ke delete gitu ya. Nah, kemudian kalau sudah ini tinggal di save ya. Di bagian si members juga tadi kita juga coba save lagi. Oke. Nah, kemudian kita tinggal refresh di bagian sininya. Kita coba lihat dulu. Nah, edit dan juga delete-nya sudah aktif, teman-teman. Edit dan juga delete-nya sudah aktif. Nah, kalau kita lakukan edit misalnya di si Dayana tadi, nah dia akan otomatis auto muncul, teman-teman. Jadi otomatis langsung muncul di bagian sini dengan data-data yang memang sudah kita isikan. Misalnya kalau ada update, mungkin namanya bukan Dayana nih, misalnya namanya Yani misalnya gini. Emailnya diganti jadi Yani misalnya. Nah, nomor teleponnya tetap, statusnya kita ubah jadi premium misalnya. Kemudian kita coba save. Nah, datanya otomatis berubah, teman-teman di bagian sini. Nah, kalau di database-nya, kita bisa cek aja. Nah, ini kita coba harus F5 dulu. Datanya masih mungkin Dayana. Nah, dia udah berubah juga di data yang ketiga, itu yang si Dayana tadi berubah jadi nama itu Yani. Statusnya juga berubah, dan juga emailnya juga berubah. Kemudian kalau kita lakukan delete, misalnya di bagian yang ketiga ini, kita coba tes mungkin untuk bagian delete-nya. Nah, data kan akan hilang tuh ya, teman-teman. Cuman mungkin kita nggak tampilkan pesannya ya. Misalnya pesan itu data dihapus, itu lebih bagus lagi sih. Jadi supaya orang nggak kaget, oh mana kok datanya kehapus gitu ya. Nah, seharusnya kita bisa tambahkan pesan lagi, teman-teman. Nah, di bagian sini kita F5 lagi. Nah, bagian si Yani tadi, itu kita udah lakukan delete. Otomatis hilang di sini. Nah, gimana kalau kita tambahkan data? Misalnya data kita tambahkan namanya Clara Lukito. Kita pilih ngasal aja ya, teman-teman. Kita save. Nah, dia datanya otomatis akan tampil. Jadi data pertama itu akan ditampilkan paling atas ya. Teman-teman, data paling lama itu di bawah. Nah, kemudian kita coba cek lagi, kita F5. Nah, ID nomor 3 itu nggak dipakai ya, teman-teman kalau dilihat. Jadi ID nomor 4 oleh si Clara ini, dia diisikan dengan ID 4.
teman-teman, bukan 3. Jadi yang 3 itu kan udah dihapus, jadi ID 4 dan seterusnya. Nah, ini akan melakukan auto generate terusan sampai bawah selama mungkin kita lakukan insert data atau mungkin tambahkan data ataupun mungkin delete misalnya, ya ID tersebut nggak bakalan tampil lagi. Nah, ini yang kita berhasil buat teman-teman. Jadi ini udah masuk ke dalam CRUD yang kita sudah buat ya. Kurang lebihnya kita bahas CRUD untuk CRUD kurang lebih seperti ini. Jadi teman-teman nanti juga bisa buat. Nah, kalau lewat Laravel memang agak sedikit ribet ya, teman-teman. Kalau kita lihat kok Pak datanya atau mungkin folder itu sangat-sangat banyak ya kalau untuk di Laravel gitu ya. Karena balik lagi teman-teman, kalau di Laravel itu dia kan sistemnya open source. Jadi dia kasih semacam framework ke kita. Kemudian di mana kita bisa melakukan edit di sana, teman-teman. Dan tujuan dari Laravel sendiri yang pastinya mempermudah kita sih. Mempermudah kita, memang kalau untuk awal-awal belajar Laravel pasti kewalahan atau mungkin agak sedikit pusing di bagian foldernya. Foldernya kok banyak banget, beda sama mungkin kita pakai misalnya bahasa pemrograman PHP misalnya. Ya, mungkin pakai PHP aja deh misalnya ya. PHP natif misalnya ya. Nah, itu kan nggak terlalu banyak folder ataupun mungkin bagian-bagiannya. Mungkin cukup ya kita bikin satu folder, di mana satu folder itu isinya adalah file PHP kita semuanya, gitu ya. Jadi kalau mau nge-link ya kita harus taruh di folder yang sama. Sedangkan kalau untuk di Laravel, teman-teman kalau dilihat bareng-bareng sama kalian yang kita pelajari di 2 pertemuan terakhir, di sini kalau Laravel itu lebih banyak memang ke folder bagian-bagian untuk yang kita bisa pakai di dalam Laravel tersebut, teman-teman. Jadi misalnya contoh ya tadi, misalnya kalau untuk melakukan melakukan tampilan ya, tampilan itu bisa masuk ke dalam misalnya di bagian sebentar, di members, nah di create, di navigation menu maksudnya. Di navigation menu ini adalah isi dari menu-menunya misalnya. Jadi navigation menu ini khusus buat menu semuanya teman-teman. Jadi dia adanya di bagian si resource, view, kemudian ada juga navigation menu. Jadi menu-menu apa saja yang teman-teman mau tambahkan lagi selain members, ini misalnya ada menu satu lagi, misalnya kontak us, misalnya ya. Teman-teman mau bikin kontak us, nah itu kita bisa tambahkan di bagian sini. Jadi khusus untuk navigation menu, kita taruh di sini. Kemudian, selain itu, ada juga misalnya untuk di bagian sebentar, tadi mana ya? Members.blade. Nah, untuk di bagian members.blade nih. Members.blade lebih ke arah mungkin banyaknya tampilan dari si table yang kita buat. Jadi tampilan members.blade ini adalah tampilan yang akan ditampilkan. Jadi dia kan adanya di bagian resource, view, livewire, baru members.blade. Jadi udah ada kata-kata view, ini berarti untuk tampilan ya, teman-teman. Jadi lebih ke arah tampilan. Jadi tampilannya yang kita mau tampilkan apa aja, nah ini kita tampilkan di sini. Gitu ya. Misalnya, kita mau bikin table untuk kontak us nih, gitu ya. Seandainya mungkin di bagian navigation menu ini, kita mau tambahkan menu baru gitu ya. Namanya itu kontak us. Nah, untuk kontak us kita udah buat menunya, nah nanti di bagian members.blade-nya, di bagian sini, ya, ini kita bisa atur lagi. Jadi bukan hanya mungkin ya udah ini buat si menu si members gitu ya. Tapi kita juga bisa tampilkan lagi gitu yang lain gitu ya. Nah, itu bisa kita tambahkan di sini. Tapi lebih enak sih memang di bagian si view, ini kan ada view di bagian tetap di resource, kemudian di view, kemudian di livewire. Ini kita bikin baru ya. Artinya bukan si members.blade.php tapi kita ganti jadi kontak.blade.php. Jadi kontak.blade.php ini adalah isi dari si navigation dari menu si kontak us. Gitu. Seandainya kita mau bikin kontak us nih, teman-teman. Jadi kita bikin lagi satu lagi menu untuk tampilan dari si kontak us di bagian sini. Ini kan khusus buat si members ya. Untuk kolom members gitu ya. Untuk si menu members lah bahasanya kayak gitu.
Jadi kalau dari Bapak pribadi sih memang mengasih nama paling depannya itu dengan nama menunya. Supaya kita nggak bingung, oh si members mana ya menu members gitu ya. Kita tinggal cari aja ke resource, liveware, kemudian ke members.blend-nya kita udah dapat. Atau misalnya kita mau cari misalnya kontak kontak us yang kita buat. Nah, kita tinggal cari aja mungkin yang berhubungan dengan kata depan kontak gitu misalnya. Nah, itu jadi patokan buat teman-teman nanti ketika membuat menunya itu supaya nggak pusing banget gitu ya. Gitu. Nah, kemudian kalau tadi Bapak buat juga untuk di bagian di bagian sini nih. Di bagian apps ada HTTP, kemudian ada liveware. Nah, di sini ada members.php. Nah, kalau members ini ya fungsinya itu untuk tadi mungkin Bapak udah jelaskan juga, biasanya untuk fungsi utama dari si button. Jadi ketika buttonnya itu diklik, teman-teman, nanti dia akan menampilkan fungsi dari sini. Misalnya kayak fungsi reset nih, reset fields. Dia reset fields ini berarti menghapus semuanya. Jadi ketika ditekan tombol cancel, misalnya contoh kayak ditambahkan data kayak gini, ya. Kemudian kita udah isikan misalnya segala macam semuanya, nah ini kita cancel, ya datanya otomatis kehapus semua. Atau ya mungkin ketika kita melakukan edit kayak gini. Nah, ketika kita tekan tombol cancel, ya datanya kehapus semua juga. Jadi kayak ke semacam ke reset gitu. Nah, sedangkan memang berbeda fungsinya itu dengan di bagian ini kan reset ya, di bagian delete. Kalau delete ya fungsinya untuk menghapus sih, teman-teman, menghapus data secara keseluruhan. Nah, tapi di fungsi di bagian apps, HTTP, liveware, dan juga members, di sini kita masukkan semua fungsi yang berkaitan dengan kayak mulai dari update, edit, atau delete, atau mungkin create gitu ya. Nah, di sini kita juga tambahkan create. Itu semua kita masukkan ke dalam sini sih, teman-teman, fungsinya. Di mana ya kita juga manggil juga teman-teman ya dari masing-masing data yang ada di bagian name, email, members, phone, status, members.id itu juga kita panggil semuanya ke dalam fungsi dari si kelas untuk si member gitu. Nah, untuk awal-awal pasti memang agak sedikit pusing ya teman-teman kalau ngelihat Laravel ini, tapi pelan-pelan. Kemarin kan kita udah belajar mulai dari kalau Laravel itu awal-awal Bapak ajarkan ke teman-teman itu untuk membuat atau mungkin mengenalkan dari strukturnya dulu. Jadi kalau di struktur di Laravel itu ada beberapa bagian gitu ya. Ada yang buat nampilin, ada yang buat fungsi aja, ada yang buat memang khusus untuk bagian dari si buttonnya yang kalau diklik dia akan tampil gitu ya. Nah itu yang teman-teman coba pahami dulu sih. Lebih ke arah struktur dari si Laravel dulu yang perlu dipahami. Kalau untuk bahasa pemrograman, kalau dari Laravel sendiri, teman-teman bisa mencampurkan dari mulai HTML, PHP, dan juga CSS. Termasuk sebenarnya bisa juga ditampilkan juga untuk JavaScript, teman-teman kalau memang bisa juga teman-teman mau nambahkan untuk dari sisi JavaScript-nya. Tapi secara keseluruhan, teman-teman kalau untuk di Laravel sendiri, awal-awal belajar pasti kita harus kenal dulu dari strukturnya dulu sih. Jadi teman-teman misalnya kayak bikin contoh yang kemarin kita lakukan itu di 2 pertemuan lalu, di pertemuan awal, itu kayak bikin tampilan untuk masing-masing bagian ya. Misalnya kalau diklik home, dia ke home. Kalau diklik ke siswa, dia ke siswa. Kalau klik di bagian kontak us, dia ke kontak us gitu. Jadi semacam gitu aja sih dulu teman-teman kalau untuk belajar di awal gitu ya. Nanti coba kita bahas lagi deh. Kita ibadah atau mungkin kita sholat maghrib dulu dan juga mungkin teman-teman istirahat dulu. Nanti kita lanjutin lagi di jam 6.25 ya. Atau mungkin 6.30 deh. Kita lanjutin lagi. Oke, teman-teman mungkin Bapak coba stop share. Nanti kita lanjutkan lagi ya teman-teman. Terima kasih semuanya teman-teman. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, terima kasih Mas Oleh.
Oke, tes. Halo, selamat sore semuanya, teman-teman. Sore, Pak. Sore, ya. Kita lanjutkan lagi ya, teman-teman. Setelah kita tadi sudah istirahat sebentar dan juga untuk sholat maghrib. Kita lanjutkan lagi di pertemuan kita di pertemuan ke-13. Tadi mungkin Bapak sudah teman-teman juga udah lihat mungkin untuk pembuatan dari CRUD kita habiskan mungkin untuk hari ini untuk materinya. Ya, coba share screen dulu sebentar. Nah, tadi kita udah berhasil buat ya teman-teman untuk CRUD kita sudah berhasil buat. Jadi sesuai dengan namanya CRUD. Jadi otomatis di situ ada create, read, update, dan juga delete. Nah, ini yang kita sudah berhasil buat, teman-teman. Untuk datanya kita sudah berhasil tampilkan.
Kita juga udah bisa tambahkan anggota ya di sini. Kemudian kita juga udah berhasil mungkin untuk melakukan edit ya. Kemudian juga kita sudah berhasil juga untuk melakukan delete gitu ya. Nah, selanjutnya itu teman-teman untuk root sendiri nanti bisa dikembangkan sama kalian untuk pembuatannya dan mungkin untuk tampilan, baik tampilan, pembuatan maupun fungsinya. Karena masing-masing CRUD itu berbeda-beda, teman-teman. Dari mulai mungkin ada juga rancangan yang dibuat sama si pembuatnya atau mungkin si developnya. Ada yang buatnya memang bentuknya itu seperti ini. Ada juga yang buatnya itu kolom edit itu terpisah juga. Misalnya ketika dia klik di bagian edit, ya otomatis bisa langsung edit di bagian sininya. Ada juga yang memang bisa dilakukan seperti itu. Ada juga memang delete itu harus di-select dulu misalnya. Itu memakai misalnya pakai checkbox gitu ya. Jadi di checkbox-nya diklik dulu kemudian baru bisa di-delete gitu. Nah, jadi masing-masing untuk tampilan CRUD itu berbeda-beda sih teman-teman fungsinya. Dan nanti bisa diatur sendiri sama kalian. Tapi kita bikin yang seenggaknya kalau untuk bikin memakai fungsi CRUD itu teman-teman adalah yang paling apa ya bisa dibilang paling user friendly. Jadi kalau kalian bikin aplikasi ataupun mungkin ya website atau aplikasi desktop yang sebisa mungkin segampang mungkin yang mempermudah dari si pengguna. Jadi kalau makin mudah, makin gampang, penggunanya pun mungkin tertarik dengan aplikasinya ataupun mungkin antusias menggunakan aplikasi yang kita buat gitu. Jadi itu sih kalau menurut Bapak ya teman-teman, kalau untuk pas pembuatan dari website, aplikasi desktop atau mungkin aplikasi yang lain gitu. Nah, kita coba balik lagi ya teman-teman ke sini. Nah, ini untuk root ya, teman-teman. Jadi Bapak sekedar mengingatkan lagi karena ini pelajaran terakhir untuk Laravel. Teman-teman nanti di rumah boleh coba untuk membuat satu project apapun itu berkaitan dengan Laravel. Cuma Bapak coba kasih tips sedikit mending teman-teman kalau mau belajar Laravel, pahami dulu untuk struktur ininya. Nah, di sini kan kalau teman-teman lihat, mungkin Bapak coba tutup dulu deh. Nah, tutup dulu sebentar. Nah, gini, teman-teman kalau dilihat mungkin pas pertama kali buka Laravel, kemarin kita mungkin di 2 pertemuan lalu, kita kan udah pengenalan dasar ya. Bapak coba kasih tips sedikit. Kalau di Laravel itu teman-teman memang ada berbagai macam bagian ataupun folder yang teman-teman bisa akses di bagian sini. Nah, teman-teman nanti bisa cari mungkin beberapa folder yang bisa dimainkan. Selebihnya ya mungkin tidak terlalu kita sentuh, teman-teman. Atau mungkin tidak terlalu kita gunakan. Nah, yang perlu teman-teman pahami adalah yang di bagian apps. Nah, di sini kan ada view ya. Di apps, kemudian di sini ada HTTP. Nah, di sini ada livewire. Kalau teman-teman nanti install livewire, itu biasanya nanti muncul di bagian sini. Nah, di sini juga ada control.php. Ya, di sini juga ada control.php. Nah, tapi yang perlu sekali dipahami, teman-teman, kalau untuk di bagian apps itu hanya di bagian si livewire-nya aja sih. Nah, ada juga mungkin kayak middleware, tapi ini nggak terlalu ini ya, teman-teman nggak terlalu banyak kita mungkin mainkan gitu ya. Paling kalau berhubungan dengan apps, ya ngejauh-jauh mungkin dari sini saja sih. Misalnya kayak model, nah di modelnya kan ada members gitu ya, ada user, ada juga members yang kita mungkin buat. Nah, kalau di bagian model ini isinya itu ya mungkin untuk fungsi juga sih, hampir sama teman-teman. Jadi di sini kita bisa tampilkan fungsi apa saja yang mau kita coba pakai gitu ya. Misalnya kalau di sini Bapak coba panggil dari mulai name, email, phone number, dan juga status. Di mana mungkin items-nya itu kita lihat dari status labelnya gitu ya. Di sini kita untuk menampilkan dari si yang tadi yang kita buat, itu ada pro dan juga free. Teman-teman, ini kita coba tampilkan di bagian si member.php di bagian model.
Nah, selebihnya kalau di apps, di bagian apps ya, kita bahas mulai satu-satu. Mungkin teman-teman supaya nggak bingung. Nah, di bagian apps kurang lebih itu aja sih. Nanti kalau teman-teman install Livewire, biasanya nanti munculnya di bagian si HTTP di sini. Nanti bakal muncul di sini. Selebihnya ya nggak terlalu digunakan sih, teman-teman. Misalnya kalau ada control.php ini juga sama, mungkin bentuknya kayak gini, nggak terlalu kita pakai. Tapi yang kita sering pakai paling di bagian model di sini sama di bagian Livewire. Nah, yang lain ya, mungkin ada action gitu ya. Ini nggak terlalu digunakan, ada console juga, ada exception ya. Ini nggak terlalu digunakan sih. Nah, ini kalau dari sisi apps. Nah, sebenarnya kita pernah belajar Bootstrap juga ya, teman-teman. Nah, di sini sebenarnya ada fungsi untuk Bootstrap, teman-teman. Jadi bisa kita pakai juga kalau teman-teman seandainya mau memakai fungsi ataupun mungkin codingan dari Bootstrap. Bootstrap ini kan salah satu juga framework ya. Kalau kita perhatikan, kalau di beberapa pertemuan lalu kita sempat bahas tentang framework juga yang berkaitan dengan Bootstrap. Nah, ini juga bisa kita gunakan, teman-teman. Jadi bisa dicampurkan antara Bootstrap dan juga Laravel. Jadi codingan Bootstrap ini kita bisa taruh di bagian kolom yang ada di bagian si Laravel project, tapi bukan hanya di Bootstrap-nya aja ya. Karena kan di sini ada folder namanya itu Bootstrap gitu ya. Tapi bukan ini aja yang kita mainkan sih sebenarnya, teman-teman. Jadi ini bisa kita edit lagi ataupun mungkin kita bisa melakukan editing lagi untuk di bagian lainnya gitu. Nah, ini di bagian Bootstrap, teman-teman. Tapi kita nggak terlalu bahas ya untuk Bootstrap. Kemudian kalau config ini berubah dari ininya aja. Mungkin yang kita ada, mungkin ada queue, ada juga mail, session, service, dan lain sebagainya. Ini tapi kita nggak terlalu pakai sih, teman-teman. Nah, untuk database, ini sebenarnya adalah isi dari database kita sih, teman-teman. Ketika teman-teman melakukan fungsi, waktu kemarin mungkin masih ingat, kita sempat pakai migration, ya, PHP Artisan Migration. Nah, fungsi itu sebenarnya digunakan untuk database atau mungkin dari table yang kita buat, table ya, database kan kita udah buat ya. Tapi kita untuk membuat table untuk masukkan database-nya itu ke dalam MySQL, itu kita bisa pakai migration di bagian sini, teman-teman. Jadi migration ini fungsinya memang untuk melakukan di mana mungkin table-table yang kita udah buat kemarin itu, ya khususnya mungkin di bagian create members gitu ya. Nah di sini kan kita bikin table-nya nih, ada ID-nya, ada string-nya gitu ya. Ada ID-nya, ada string-nya, ada juga chart-nya, ada tipe datanya lah, bisa ya dibilang ya, tipe data, maupun bahkan kita juga bikin apa namanya, untuk panjang datanya, itu kita tampilkan semua di sini, teman-teman. Nah, jadi di bagian fungsi dari si migration ini, kalau teman-teman sudah melakukan PHP Artisan Migration, nah nanti datanya itu udah lakukan migration dan sudah bisa kita lihat di bagian localhost kita gitu ya, di bagian localhost ini. Nah, otomatis datanya itu berarti sudah masuk gitu ya ketika kita sudah melakukan migration. Nah, kenapa mungkin perlu dilakukan migration, teman-teman? Pertanyaannya pasti kayak gitu. Karena kalau kita nggak melakukan migration, teman-teman, data ini nggak bakalan tampil di dalam database yang kita buat, yang ada di sini, gitu. Jadi kan di struktur sini, kalau teman-teman lihat, nah strukturnya itu kan pasti ada kayak ID, ada nama, email, phone number, status ya. Nah itu yang nggak bakalan tampil, teman-teman, nanti di bagian data yang kita sudah buat di dalam si database yang ada di sini. Jadi fungsinya itu untuk itu sih, kurang lebih, teman-teman. Nah, di sini juga ada, kalau kita pakai Jetstream dan juga Livewire tadi, ini nanti muncul untuk berkaitan dengan data user. Ya, kayak misalnya di sini contoh aja nih. Di sini ada create user table. Nah, tuh. Di sini kan ada mulai nama, email, ya, email verified, password, ya. Nah, itu yang nanti akan ditampilkan ketika memunculkan login, gitu ya. Nah, ini yang akan dibuat gitu ya. Kalau ada juga password, ini password dari password reset, email, token, dan lain sebagainya. Nah, ini yang ada di dalam table atau mungkin database kita nih. Jadi table-tablenya adanya ini nih, kurang lebih. Karena kan kita gunakan Jetstream, Livewire, dan juga
ada kolom table member sendiri, nah itu yang kita tampilkan di sini. Jadi database isinya ya mengenai database gitu ya, kalau kita lihat ya. Nah, kalau yang lanjutnya itu paling ini node modul kayaknya nggak terlalu kita bahas teman-teman. Public juga sama, ini isinya itu paling berkaitan dengan file CSS gitu ya, kalau memang ada file CSS, tapi umumnya sih mungkin CSS-nya itu kita campurkan ya teman-teman. Kita kan pernah belajar CSS juga tuh. CSS yang kita pakai kan ada internal, eksternal ya, kalau teman-teman masih ingat. Internal, eksternal, bahkan mungkin yang beda file gitu ya, itu juga ada. Nah, itu kita campurkan di dalam internal saja sih, kalau CSS. Kemudian ada resource. Kalau resource ini paling yang kita mainkan kalau dari Bapak pribadi mungkin di bagian view. Teman-teman di sini ada navigation untuk menu ya. Kemarin kita pakai navigation menu ini, ya mungkin ada navigation menu.blad.php. Ini untuk kolom sih ya, untuk navigation link. Di navigation link ini yang nanti muncul di bagian sini. Nah ini, kan ada logo, dashboard, menu dashboard, menu members, data anggota, itu yang ditampilkan di sini, teman-teman. Nah ini kalau ada drop down, ya drop down itu artinya kalau diklik menunya itu nanti muncul menu baru gitu ya. Nah itu bisa ditampilkan di sini. Nah ini sebenarnya isinya itu adalah tampilan dari si Jetstream. Ini kan kita pakai Jetstream ya. Ini tampilannya itu kurang lebih kayak gini. Kalau kita ke dashboard, ya tampilan dashboard yang ditampilkan yang ada di sini, gitu ya. Nah ini dashboard nih, mana ya? Di atas, coba lihat. Nah ini logo, ini navigation link, ini dashboard nih. Dashboard nanti yang ditampilkan adalah halaman dari si dashboard, gitu ya. Dia makanya root-nya itu ke dashboard, teman-teman. Nah ini dashboard, oke. Nah terus paling kalau di view itu sih, teman-teman, paling kalau nanti teman-teman melakukan install liveware, nanti dia ada juga liveware ya di sini. Nah ini yang kita mainkan. Kalau untuk di bagian resource, di view ada liveware. Ini yang kita mainkan nanti kalau tadi yang kita bahas tentang kontak us gitu ya. Kalau mau bikin tampilan kontak us, ya teman-teman tinggal bikin tampilannya di sini, tinggal klik kanan, kemudian new file. Nah nanti dibuat aja sama kalian tampilan untuk si kontak us-nya. Seandainya kalau kita mau bikin satu lagi menu namanya itu kontak us di sini, gitu ya. Nanti ada form lagi isinya tentang nama, email, dan juga mungkin komentarnya apa misalnya. Nah itu bisa juga dibuat teman-teman. Nah nanti bisa dibuat di bagian si liveware. Nah di liveware ini nanti untuk tampilannya bisa diatur sendiri sama kalian. Sesuka kalian mau tampilannya kayak gimana. Tapi yang jelas bahasa yang digunakan boleh pakai bahasa HTML dan juga PHP sih lebih tepatnya ya. Karena kita pakai Laravel, ini pasti bahasa utamanya itu adalah PHP, gitu ya. Nah kemudian di sini ada create.blad. Ini create.blad ini isinya dari nama, email, dan lain sebagainya yang tadi kita sudah buat ya untuk berkaitan dengan form ini ya, form kalau ketika diklik ya, ketika diklik tombol tambahnya, nah itu dia nge-link ke bagian secret.blad.php. Ini untuk liveware di bagian resource dan juga view ya teman-teman, jadi bisa diatur di bagian sini. Selain resource ada juga root. Nah kalau root ini kalau Bapak pribadi sih mainnya cuma di bagian web.php. Nah kenapa kok mainnya cuma di sini, sementara kan ada kayak API gitu ya. Kalau teman-teman lihat di sini ada kayak API, ada juga mungkin channel, ya ada juga konsol gitu ya. Nah, kita nggak main di bagian sini, teman-teman, di bagian si apa namanya channel dan lain sebagainya. Tapi kita khususnya untuk main di bagian web aja. Nah, di web ini isinya itu adalah untuk merootkan ataupun mungkin untuk mencantumkan fungsi-fungsi yang ketika di fungsinya itu diklik ataupun mungkin fungsinya itu dijalankan, nah dia akan mendapatkan datanya itu dari mana gitu ya. Nah, makanya di bagian web.php ini ketika dirunning-kan dari webnya, ya sesuai dengan mungkin ya IP yang dipakai, nah itu nanti dia akan menjalankan dari fungsinya. Dia dapetin datanya dari mana aja sih? Kalau dia dapetin datanya dari mungkin si dashboard, dia dapetin datanya itu dari si members gitu ya. Nah itu yang dia dapatkan datanya itu lewat
fungsi yang kita udah buat gitu. Nah, ini hanya pemanggilan dari si root untuk masing-masing menu. Jadi root untuk mendapatkan dari si dashboard, root untuk mendapatkan dari si members gitu ya. Jadi kalau ada lagi root untuk kontak us ya berarti kita tambahkan lagi di bawah sini teman-teman. Gitu ya. Jadi ini bisa digunakan sama kalian. Kemudian selain itu paling ada juga kalau storage kita nggak terlalu main. Iya, paling itu sih, teman-teman fungsinya. Paling untuk view kita bisa main di resource. Untuk fungsi bisa juga main di apps, ya, di HTTP-nya. Bisa di model ataupun mungkin bisa di liveware. Kemudian kalau untuk fungsi mendapatkan datanya tadi kita bisa main di root, ya di webnya. Selain itu paling kalau dari web pribadi itu biasanya mainnya itu untuk koneksi. Nah, untuk koneksi teman-teman kalau untuk biasanya kalau di PHP kan memakai fungsi mungkin select bintang from fungsinya dulu misalnya apa gitu ya. Kemudian baru dipakai fungsi query dari SQL ya. Misalnya untuk manggil dari datanya. Nah, enaknya itu kalau kita pakai Laravel, teman-teman, kita nggak usah memanggil fungsi tersebut. Nah, coba kalau kalian lihat mungkin dari codingan yang Bapak buat tadi gitu ya, kita nggak ada memanggil mungkin dari fungsi select bintang dan lain sebagainya gitu ya. Kita cukup mungkin mengatur dari env-nya teman-teman. Env-nya ini adalah isi dari koneksi ya, bisa dibilang koneksi dari database yang kita lakukan. Misalnya ya kita mau melakukan koneksi nih ke database yang kita sudah buat gitu ya. Nah, di bagian sini teman-teman tinggal cari aja yang DB connection-nya itu MySQL ya. Ini yang kita pakai, teman-teman. Jadi ini yang kita pakai. Nah, di sana nanti otomatis sih seharusnya keluar ya. Mungkin dari DB host-nya, DB port-nya, dan termasuk juga ada juga DB database-nya. Nah, ini yang teman-teman harus isi. Dari mulai DB database, DB username, dan juga DB password. Ini yang wajib diisi. Nah, kalau untuk mengetahuinya, kalau dari Bapak pribadi biasanya ngecek ke localhost kita, teman-teman. Misalnya ke localhost ini ya, ke bagian si PHP MyAdmin kita. Nah, kita tinggal cek aja database kita namanya apa. Laravel 8 strip root gitu ya. Nah, ini yang kita isi, teman-teman. Jadi Laravel 8.root. Nah, ini database kita namanya. Nah, itu kita tinggal tuliskan aja di bagian sini. Nah, untuk DB port, host, dan juga DB connection ini nggak usah diotak-atik. Yang perlu diotak-atik itu di bagian 3 ini aja. Database-nya apa namanya, kemudian baru DB root-nya, atau DB username-nya apa. Kalau ini biasanya settingan kalau dari MySQL itu biasanya root atau admin isinya kalau untuk DB user. Tapi kalau kalian udah ubah, misalnya kan kadang-kadang kita kan buat database keamanan kita sendiri ya. Misalnya kita mau ubah lah nama username-nya itu kita ganti dengan nama kita dan juga diisikan dari password-nya. Nah, itu harus ingat teman-teman. Jadi untuk DB database kita harus ingat username-nya apa dan password-nya kalau jika diberikan itu apa. Nah, nanti bisa dimasukkan di sini. Kalau tidak sesuai, biasanya dia nggak bakalan bisa connect. Sekali lagi, kalau dia nggak sesuai, dia biasanya nggak akan connect ke bagian sini. Jadi, teman-teman harus pastikan juga nama dari database-nya harus benar, username-nya juga harus benar, dan juga password-nya juga harus betul kalau jika ada password. Kalau nggak ada, ya berarti dikosongkan aja, teman-teman. Tinggal dikosongkan aja. Tapi untuk username biasanya root atau admin. Tapi ini case sensitif ya, teman-teman ingat. Ini case sensitif salah satu huruf, misalnya D jadi E, itu juga akan berpengaruh. Jadi harus benar-benar dipastikan nama dari database-nya apa, gitu ya di bagian sini. Selanjutnya apalagi ya? Kalau untuk di bagian Laravel sih itu saja sih teman-teman yang harus dimainkan gitu ya. Sekali lagi Laravel ini memang awal-awal belajar pasti sedikit agak tidak paham ataupun mungkin masih bingung gitu ya. Tapi kalau teman-teman perhatikan lagi, yang kita mainkan itu cuma di beberapa folder aja sih sebenarnya. Jadi misalnya kayak di bagian apps ini ya fungsinya itu untuk bagian
berkaitan dengan liveware. Kalau kita install liveware itu bisa dimainkan untuk modelnya, membersnya. Nah, itu bisa dimainkan di bagian apps. Kalau untuk bagian view, teman-teman bisa main di bagian resource untuk tampilan ya. Ini pokoknya semua tampilan itu adanya di bagian resource, kemudian view. Nah, ini di sini yang kita mainkan semuanya. Nah, karena di sini menunya itu ada dashboard, dashboard.blad gitu ya, navigation menu gitu ya. Nah, itu semuanya dimasukin ke bagian sini. Mulai dari navigation menu dan juga tampilan utama gitu ya. Itu semuanya berbasis .blad gitu ya. Ini ada welcome.blad. Ini isinya adalah welcome yang pasti sudah ditampilkan gitu ya. Nah, itu juga contohnya kayak gini sih, teman-teman. Ini kan ada tombol login gitu ya. Ada register gitu ya. Ini yang ditampilkan gitu. Kemudian paling kalau untuk fungsi tadi yang dijabarkan itu bisa mainnya itu di bagian si bisa root ya. Untuk fungsi root itu biasanya untuk pemanggilan dari mendapatkan datanya itu dari mana aja, atau ya teman-teman juga bisa melihat dari sisi ya tadi balik lagi memang ke fungsi dari si liveware yang kita pakai sih. Jadi bisa kita lihat mungkin di view di liveware-nya itu teman-teman bisa mainkan di antara dua ini gitu ya untuk tampilan ya. Untuk fungsi ya bisa macam-macam sih ya, bisa ke ke bagian root atau mungkin di bagian apps, kemudian di bagian sini juga bisa juga dimainkan gitu ya. Jadi ada banyak juga sih kalau untuk fungsi untuk dimainkan di bagian masing-masing folder. Nah, itu sih kalau untuk Laravel ya, teman-teman. Jadi sekali lagi untuk Laravel ini adalah framework, jadi bisa teman-teman melakukan editing sendiri sesuai dengan yang teman-teman mau, dan konsepnya hampir sama dengan Bootstrap, cuman yang membedakan memang kalau untuk Laravel dia itu dibagi per bagian, untuk view ada, untuk mendapatkan data juga ada, untuk melakukan fungsi juga ada, untuk database juga ada sendiri. Jadi nggak nyatu lah. Bahasanya kalau PHP natif, kalau teman-teman tahu, kalau kita pakai bahasa pemrograman PHP ataupun HTML, itu kita harus satukan satu folder gitu ya. Yang membedakan ya kalau Laravel ini ada satu folder namanya Laravel Project 4. Cuma di dalam itu nanti ada dibagi-bagi lagi. Ada folder untuk view, ada folder untuk mungkin mendapatkan data, ada juga untuk mungkin memberikan data, ada juga untuk database-nya. Jadi lengkap juga sih teman-teman. Jadi udah terbagi-bagi ya. Kalau menurut Bapak udah terbagi-bagi, enak buat digunakan dan nggak terlalu ribet untuk nyarinya gitu. Itu yang menjadi poin utama kalau untuk di Laravel. Sedangkan kalau untuk memakai kayak PHP natif itu kan kita jadiin satu semua ya. Otomatis penamaan dari folder penamaan dari si filenya harus benar-benar kita perhatikan gitu ya. Nah, itu yang kita coba perhatikan juga di Laravel juga sama, penambahan dari proyeknya juga harus jelas supaya teman-teman nanti ke depan itu nggak bingung gitu ya. Misalnya contoh, tadi kita mau bikin kontak us, misalnya penambahan dari menu kontak us ya kita bikin namanya itu embel-embelnya pasti harus ada kontak us-nya gitu. Dari sisi tampilan, ya kalau ditampilkan kan berarti pakai blade gitu ya, gitu contohnya. Misalnya kontak.blade.php. Nah itu bisa teman-teman. Nah itu contohnya sih kurang lebih seperti itu. Supaya nggak membingungkan dari kita mungkin pas proses pembuatan atau mungkin pas proses update atau mungkin melakukan edit di bagian website yang kita buat gitu ya, atau mungkin mengupgrade dari website yang kita buat. Nah itu bisa dilakukan dengan cara seperti itu sih teman-teman. Oke, sampai di sini mungkin dari kalian ada pertanyaan teman-teman? Tidak ada, Pak. Belum ada ya. Nanti sehabis ini di pertemuan ke-13 ya, kalau tidak salah. Pertemuan besok kan 14, teman-teman. Kita masih ada satu pertemuan lagi, ingat, di pertemuan ke-15 karena kita sempat ada libur nasional kemarin dan itu belum dijadikan. Untuk KP ya, kuliah pengganti, nanti di minggu tenang sepertinya mungkin Bapak akan ambil untuk KP-nya sih, teman-teman, di jam yang sama ya. Nanti diajukan dulu mungkin ke
pihak kampus untuk mungkin di minggu tenang nanti kita pakai buat di KP kita di jam yang sama atau mungkin di hari yang sama. Oke, itu saja. Nanti di next pertemuan kita bahas tentang JavaScript ya. Teman-teman nanti boleh dicari tahu tentang JavaScript itu apa dan gunanya untuk di website pas proses pembuatan itu kayak gimana. Teman-teman nanti boleh cari tahu untuk JavaScript. Oke, dari Bapak cukup. Teman-teman kita absen dulu paling ya. Mungkin Bapak coba stop share. Sebentar Bapak buka filenya dulu. Oke, kita absen dulu. Ada Adinda, Lutia. Hadir, Pak. Oke, ada Mas Ahmad Kulit. Hadir, Pak. Oke, ada Mas Andrian. Andrian tidak ada ya. Ada Mas Fahrur. Tidak ada juga. Mas Muhammad Ridwan. Mas Muhammad Soleh. Hadir, Pak. Oke, sisanya yang lain kayaknya tidak ada ya. Ada lagi nggak teman-teman? Sorry. Tidak ada, Pak. Kebetulan juga tidak ada info dari mereka-mereka. Nggak ada info juga ya. Berarti Iya, yang Pak. ada mungkin cuma 3 ya. Oke deh. Sip. Oke, teman-teman. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri mungkin pertemuan kita. Teman-teman untuk di pertemuan ke-13 ini. Nanti di pertemuan ke-14 kita bahas mungkin yang lebih menarik lagi untuk di website. Dan sekaligus nanti di pertemuan terakhir ke-15 nanti kita bahas untuk UAS-nya dan juga evaluasi buat di pertemuan kita dari awal hingga akhir sih. Nanti di pertemuan ke-15. Oke, terima kasih banyak teman-teman yang sudah gabung. Nanti kita ketemu lagi di next pertemuan. Terima kasih banyak. Selamat malam teman-teman. Baik, Pak. Terima kasih kembali, Pak. Selamat malam. Selamat malam teman-teman.